Membuang waktu lebih lama lagi, saya persilakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Siapa yang sudah bertemu dengan saya waktu pertama kali ada seminar di sini? Atau belum? Ibu satu ya. Yang lain belum ya? Oh itu ya. Baik, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Saya diminta untuk memberikan wacana, memberikan seminar mengenai bagaimana Yesus itu kok jadi dianggap Tuhan, padahal dia itu manusia. Nah, ini banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan dari orang luar. Orang Kristen itu bodoh. Masa manusia disembah jadi Tuhan? Dan ada yang mengatakan Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan tahun 325 pada Konsili Nikea. Tadinya tidak begitu, tadinya manusia biasa. Lalu ada yang lagi yang berteori biasanya orang itu diangkat jadi Tuhan, jadi dewa karena kehebatan-kehebatan yang dilakukannya. Pertama ya kayak dewa-dewa tradisi ya, itu biasanya orang itu tadinya orang hebat, lalu dihormati lama-lama jadi disembah, diangkat jadi dewa. Nah, Yesus pun dianggap seperti itu. Lalu akhirnya yang menjadi sanggahan adalah kalau masalah kehebatan, ada semua nabi punya kehebatan. Umpamanya dia lahir tanpa bapak. Nabi Adam lebih lagi, dia tanpa bapak, tanpa ibu, kok tidak dianggap jadi Tuhan? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Nabi-nabi yang lain juga punya kemampuan itu, kenapa mereka tidak dianggap jadi Tuhan? Ada lagi, dia bisa membangkitkan orang mati. Nabi Elia juga bisa membangkitkan anak-anaknya janda Sarfat bangkit. Kenapa dia tidak dianggap Tuhan? Nah, itu pemikiran mereka bahwa orang Kristen menganggap manusia Yesus, Nabi Isa menurut mereka itu dikarenakan kehebatan-kehebatan mukjizat yang dilakukan. Tapi betulkah itu? Enggak. Bukan karena kehebatan-kehebatan itu orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan. Itu satu. Dan Yesus bukan diangkat orang Kristen jadi Tuhan. Diangkat atau tidak, dia memang Tuhan. Nah, itu masalahnya, beda lagi kan. Diangkat atau tidak, dia memang Tuhan. Nah, buktinya apa? Nyatanya buktinya dia hanya manusia saja. Buktinya ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Apa itu? Bangkit dari mati. Nah, itu tidak ada yang dilakukan oleh nabi-nabi lain. Dan kebangkitannya dari orang mati ini itu juga bukan karangan legendanya yang dibikin orang Kristen. Dia sendiri menubuatkan bahwa dia memang akan mati disalibkan dan bangkit. Coba kita baca di dalam, ambil Alkitabnya. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 16. Ya, saya ambil beberapa saja, tidak semuanya, supaya waktunya cukup banyak. Kita baca dari Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Tolong bacakan. Sejak Matius 16 ayat 21 sampai 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tuan-tuan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia telah menubuatkan kematiannya sendiri. Terus kita baca dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia itu adalah gelar yang sering digunakan Yesus untuk dirinya. Anak manusia artinya gelar Mesias, sebagai Mesias. Ya, karena apa? Karena gelar ini adalah merupakan gelar yang dipakai untuk menyebutkan penglihatan Nabi Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Tolong bacakan. Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Stop. Seorang seperti anak manusia. Jadi bukan betul-betul manusia kalau begitu. Datangnya di awan-awan. Padahal dalam Perjanjian Lama, kalau ada penampakan, ada awan, ada angin, ada kilat, ada sinar, itu merupakan penampakan ilahi atau teofani. Berarti kalau begitu, ketika Nabi Daniel melihat seorang seperti anak manusia ini, berarti bukan betul-betul manusia yang dilihat, tapi manusia yang pada dasarnya bersifat ilahi karena ada awan-awan yang dengannya dia datang. Terus datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usia ini bukan Allah Bapa ya, karena menurut 1 Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun melihat Allah. Berarti Allah Bapa tidak pernah dilihat. Jadi kalau gitu yang lanjut usia ini adalah penglihatan akan keilahian Kristus yang kekal. Maka digambarkan lanjut usia, tua karena kekekalannya itu ya. Terus dan ia dibawa ke hadapannya. Terus lalu ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan. Berarti anak manusia ini akan punya kekuasaan yang kekal, dan itulah Mesias. Dan Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Mesias dengan menggunakan gelar ini. Kita baca dari Matius pasal yang ke-26 ayat 63 sampai 65. Matius 26 ayat 63 sampai 65. Matius pasal 26 ayat 23 sampai 63 ayat sampai 65. 63 sampai 65. Tetapi ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan. Engkau telah mengatakannya, berarti ya, aku Mesias. Terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia. Nah, setelah dia berbicara tentang Mesias, lalu berbicara tentang Anak Manusia yang dilihat Nabi Daniel tadi. Apa katanya? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan
datang di atas awan-awan. Berarti kalau begitu, gelar anak manusia yang digunakan oleh Yesus terhadap dirinya itu punya dua fungsi. Kepada orang yang percaya menunjukkan dia Mesias yang mereka nanti-nantikan. Kepada orang yang tidak percaya itu justru menutup mata mereka sehingga mereka menganggap Yesus hanya anaknya manusia biasa saja. Oleh karena itu banyak orang tidak ngerti ketika dia mengatakan saya anak manusia. Kalau orang itu tidak ngerti kitab suci, ya tidak ngerti artinya apa. Disangka itu hanya pengakuan dia manusia biasa, tapi bukan. Dengan dia mengatakan dirinya anak manusia, maksudnya dia adalah Mesias itu. Coba kita baca di dalam ayat itu tadi, ayat ke Matius 17 ayat 22-23. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi nubuat yang kedua diucapkan oleh Yesus, bahwa dia akan dibunuh. Ya, Matius 20 ayatnya 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Terus? Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi 3 kali di sini Yesus menyebutkan, menubuatkan tentang kematiannya, dan yang ketiga dia menyebut cara kematiannya dengan disalibkan. Oleh karena itu, mereka yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, dalam hal ini agama Islam, Quran, di dalam surah 4 ayat 157, di mana dikatakan tidaklah dia disalibkan dan tidaklah dia dibunuh. Coba baca dari Al-Quran, surah 4 ayat 157. Surah 4 ayat 157. Surah 4 ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Ya, jadi ini diumpamakan orang Yahudi mengatakan, jangan ditutup dulu, belum selesai. Orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulullah. Ini bermasalah. Mengapa? Dalam sejarah waktu itu ketika Yesus disalibkan, waktunya itu orang Yahudi sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan orang Yahudi yang dijajah orang Romawi ini tidak punya hak untuk memberikan hukuman mati kepada siapapun. Jadi secara sejarah ini tidak tepat kalau orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh, padahal mereka tidak punya hak untuk membunuh. Hanya orang Romawi yang waktu itu diwakili oleh Pontius Pilatus yang berhak untuk memberikan hukuman mati. Jadi ucapan ini kalau itu betul
diucapkan orang Yahudi yang dalam sejarah ini bermasalah. Orang Yahudi yang bermasalah, dalam sejarah tidak mungkin dapat mengatakan itu, karena mereka tidak akan dapat melakukan untuk membunuh seseorang sebagai hukuman. Terus? Padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, ini Quran yang menyangkal. Padahal mereka tidak membunuhnya. Betul, kalau kita lihat dalam Injil, yang membunuh orang Yahudi siapa? Pontius Pilatus, bukan orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat dari kacamata sejarah itu, ya nggak ada penyangkalan tentang penyaliban Yesus. Yang disangkal adalah kata-katanya orang Yahudi itu, bukan peristiwa yang menyangkut Yesus. Terus, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Prajurit-prajurit Romawi, bukan orang Yahudi. Ya betul. Kalau secara sejarah, ya memang orang Yahudi nggak pernah menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan adalah prajurit Romawi. Yang memberi hukuman bunuh mati kepada Yesus, ya bukan orang Yahudi, tetapi orang Romawi, Pontius Pilatus. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata itu, ayat ini tidak berbicara apa-apa. Hanya berbicara memang ada penyaliban. Nah, siapa yang disalib? Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi kalau begitu saudara-saudara, kita mau bertanya sekarang. Kalau pernyataan dari kitab ini yang datang 700 tahun kemudian dari peristiwa kejadiannya penyaliban itu, mengatakan yang bukan saksi mata, penulisnya bukan saksi mata, yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, sedangkan yang saksi mata dan pelaku sejarah itu sendiri mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Mana yang kita percaya kalau gitu? Yang saksi mata atau yang bukan saksi mata? Tentunya yang saksi mata. Oleh karena itu, data dalam kitab suci terlalu kuat untuk dihapus dengan satu kata, dan mereka tidak menyalibkan. Cuma satu kata saja di seluruh kitab. Sementara di dalam Injil, mulai dari awal sampai akhir, inti daripada Injil adalah tentang karya Kristus yang mati, disalibkan, dan akhirnya bangkit. Dan apa yang disalib dinubuatkan oleh Yesus itu memang ternyata terjadi. Dia mati, disalibkan, yang membuktikan perkataannya itu benar, yang membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan itu benar. Benar-benar dia mati, disaksikan oleh dia sendiri, lalu disaksikan oleh peristiwa sejarah. Dengan cara apa dia dibunuh? Yaitu dengan disalibkan. Jadi terlalu kuat untuk dinyatakan Yesus tidak disalib itu. Hanya satu kata, subhanalahum wa qaulihim, dan kata mereka, ini qatolna, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam, Rasulnya Allah. Terus coba, tapi mereka tidak membunuhnya. Wama solibuhu, tetapi mereka tidak menyalibkannya. Diserupakan bagi mereka. Nah, yang diserupakan itu apa? Tidak jelas. Peristiwa penyalibannya atau orang yang disalibkan? Nggak jelas di sini. Walakin subihalahum, tetapi diserupakan. Nah, akhirnya timbullah macam-macam teori. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot yang diganti, diserupakan wajahnya. Padahal Alkitab itu, Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan satupun nama murid-murid Yesus. Lah kok tiba-tiba Yudas Iskariot muncul di situ?
Ada lagi yang mengatakan Simon Kirene yang disalibkan, sehingga akhirnya teori tentang penyaliban itu jadi kabur. Tidak ada kejelasan. Dalam Alkitab jelas Yesus memang mati disalibkan, dan bukan hanya mati disalibkan, dia bangkit seperti yang dinubuatkannya sendiri. Coba kita baca satu ayat lagi dari Matius tadi, kita baca lagi 20 ayat yang ke-19. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, dan ternyata itu terjadi seperti yang dinubuatkan. Yesus bangkit dan disaksikan oleh para murid-muridnya kebangkitannya itu. Jadi itu bukan fiksi, bukan dongeng, bukan legenda, bukan cerita halu, tetapi ini peristiwa sejarah yang memang terjadi. Dan sesudah bangkitnya itu, selama 40 hari Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya itu. Coba kita baca dari Kisah Rasul ayat ketiga. Ayat ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara. Ya, ini bukan hantu kalau gitu. Masa hantu menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang dan berbicara dan mengajar? Berarti ini memang Yesus sendiri yang bangkit, disaksikan oleh para muridnya. Oleh karena itu, sesudah Yesus naik ke surga, yang juga disaksikan oleh para muridnya mengatakan begini. Kisah Rasul 2 ayat 32. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan tentang hal kebangkitan itu kami semua, maksudnya para rasul, adalah saksinya. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang. Peristiwa ini disaksikan oleh orang-orang yang kenal dengan Yesus. Berarti kalau gitu, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata dalam sejarah yang disaksikan orang. Nah, sekarang, dan ketika Yesus itu sebelum mati, dia mengatakan begini di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi kalau dia memberikan nyawanya, artinya apa? Dia mati, nyawanya diberikan. Terus untuk menerimanya kembali, artinya apa? Roh yang diberikan, yang keluar dari tubuhnya akan diterima kembali, berarti dia akan bangkit lagi. Terus tidak seorang pun mengambil rohnya itu dari dia. Bukan malaikat pencabut nyawa, apalagi Alkitab tidak mengajarkan ada malaikat yang mencabut nyawa. Bukan Allah yang mengambil nyawanya, bukan. Bukan iblis yang mengambil nyawanya. Bukan pula dosa. Karena dosalah yang menyebabkan ada kematian. Upah dosa adalah maut. Nah kalau gitu, kalau kita mati, kenapa kalau kita manusia ini?
Ya karena ada dosa, upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita itu mati karena ada benih dosa di dalam kita ini yang menggerogoti kemampuan hidup dalam kita, sehingga makin menjadi tua, menjadi rusak, akhirnya mati. Itu akibat dari perbuatan dosa. Tapi Yesus tidak gitu. Dia mati bukan karena Allah Bapa mengambil nyawanya, dia mati bukan karena iblis mengambil nyawanya, bukan malaikat maut yang mengambil nyawanya, bukan pula dosa yang mengambil nyawanya. Lalu siapa? Teruskan dari ya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Akannya memberikan nyawanya itu menurut kehendakku sendiri. Ada orang punya kuasa untuk memberikan nyawanya, untuk tahu kapan matinya. Nah, saya beritahu saudara-saudara begitu, saudara-saudara nanti jam 5 datang ke rumah saya ya. Dapat Romo, saya akan memberikan nyawa saya akan mati. Bisa begitu? Nggak ada. Tidak ada nabi atau pemimpin agama manapun dari zaman kuno sampai sekarang yang dapat mengatakan aku akan memberikan nyawaku nanti jam 7 sore hari. Tidak ada. Tapi Yesus mengatakan, ayat 18 baca lagi. Aku berkuasa memberikannya Aku berkuasa memberikan nyawa itu dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan berkuasa mengambil lagi nyawa itu. Artinya bangkit, berarti Yesus ini punya kuasa atas hidup dan mati. Ada manusia yang lain yang punya kuasa atas hidup dan mati? Dan di dalam pemahaman agama secara umum, yang punya kuasa atas hidup dan mati itu siapa? Dalam agama secara umum, yang punya kuasa atas hidup dan mati itu siapa? Allah. Betul? Dengan Yesus mengatakan dia punya kuasa atas hidup dan mati, dia menyatakan diri mempunyai kodrat ilahi dalam dirinya yang punya kuasa itu. Dan ini bukan hanya teori kosong, karena dibuktikan dia betul-betul mati dan betul-betul bangkit, dan sesudah dia bangkit tidak mati lagi. Ada buktinya. Makanya kalau dalam gereja ortodoks, hari raya terbesar itu bukan Natal. Karena biarpun Yesus lahir dari seorang perawan, kalau dia tidak pernah mati, disalibkan dan bangkit dari kematian, dia tetap tidak dapat menyelamatkan kita. Buktinya dalam agama Islam diakui Yesus itu lahir dari perawan Maryam, kan? Tapi diakui dia disalib enggak? Enggak. Diakui dia bangkit enggak? Enggak. Oleh karena itu dalam Islam Yesus Kristus bukan juru selamat. Kenapa? Karena peristiwa pokoknya tidak diakui. Peristiwa intinya tidak diakui. Dalam iman Kristen yang menjadi inti beritanya itu adalah kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kami di dalam gereja ortodoks, sebelum Paskah itu kami puasa 40 hari, menyongsong itu, untuk mempersiapkan hati untuk menerima peristiwa agung di mana firman Allah yang telah menjadi manusia ini mati untuk kita demi keselamatan kita. Nah, kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Maut tidak berkuasa lagi
atas dia. Jadi dia mengalahkan maut. Nggak ada manusia yang bisa mengalahkan maut. Nah, kalau dari kematiannya dan kebangkitannya yang dinubuatkan lalu digenapi secara nyata, itu terbukti Yesus berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang dengan demikian membuktikan dia itu ilahi. Apakah dia sendiri pernah mengatakan aku ini Allah? Sayangnya enggak. Tapi banyak pernyataan-pernyataannya yang kalau disimpulkan bukan dia mengatakan aku ini Allah. Biarpun bukan dalam bentuk kata-kata aku Allah. Sebab apa? Sebab kalau begitu nanti orang jadi tidak mengerti Allah Bapa itu siapa terus. Roh Kudus itu apa? Maka untuk dapat menjelaskan lebih lanjut, dia hanya memberikan indikasi bahwa dia mengaku Allah. Yohanes 17 ayat 5. Tolong bacakan. Yohanes 17 ayat 5. ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi menurut pengakuan Yesus, sebelum dunia ada, dia ada di mana? Ada di mana, saudara? Di hadirat Allah. Berarti dia sudah ada sebelum dunia ada. Kalau dia sudah ada sebelum dunia ada, kira-kira sudah berwujud manusia belum? Ya belum, dunianya belum ada, kok manusianya belum ada, ibunya Maria ya belum ada. Jadi ketika dia mengatakan aku berada di hadiratmu sebelum dunia ada, dia belum dalam bentuk sebagai manusia. Jadi kalau dia ada pada Allah, coba saya baca di dalam bahasa aslinya. Kita baca dari Yohanes 17 ayat 5. Oke. Kenin dan sekarang doxason me si pater, dan sekarang muliakanlah aku padamu ya Bapa. Para seafton, ya, dengan dirimu sendiri, tidoksa tiiehud, dengan kemuliaan dan kemuliaan yang aku miliki pada dirimu sendiri, protuton kosmon, sebelum dunia ada, parasi di sekitarmu. Jadi hadiratmu itu di sekitarmu. Lah, Yesus berada pada Allah, di sekitarnya Allah itu di mananya Allah? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah dia? Di dalamnya Allah.
Kalau dia ada di dalamnya Allah, sudah berbentuk manusiakah dia? Ya enggak, Allah itu roh kok. Masa di dalam roh ada manusia? Ketika dia mengatakan dirinya sebagai yang ada di dalam Allah, itu dalam keadaan gaib, sama seperti Bapa itu adalah gaib. Allah itu roh, Allah itu gaib. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Mengapa? Karena Allah itu bukan jasmani. Dia tidak punya tubuh, tidak punya fisik. Dan Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Sebab Allah itu bukan seperti manusia, bukan seperti gunung, bukan seperti langit, bukan seperti gajah, bukan seperti apapun. Allah itu tak berbentuk seperti makhluknya. Maka dikatakan Allah itu roh. Tapi roh ini pun bukan dalam pengertian lo kayak seperti malaikat dong. Malaikat juga roh. Enggak. Dalam hal ini dia disebut roh, artinya dia adalah gaib. Nah, Kristus mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah ada di dalamnya Allah. Sebagai apa? Kalau dia sudah ada di dalamnya Allah, sebagai apa? Itu satu. Yang kedua, kalau gitu ada dua Allah atau satu Allah? Kalau dia ada di dalamnya Allah, berarti ada satu Allah atau dua Allah? Ya satu. Orang Kristen tidak percaya ada dua Allah atau tiga Allah. Orang Kristen percaya Allah hanya satu, yaitu Sang Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan di dalam Allah ini berdiam apa yang nanti ketika turun jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, ketika dia berada di dalam Allah Sang Bapa ini, dia itu wujudnya apa? Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menatakan. Jadi di pangkuan Bapa ada yang namanya anak tunggal Allah. Dan pangkuan itu jangan digambarkan seperti Allah itu punya kaki lalu bersila gitu, lalu anaknya dipangku, bukan gitu. Kita tidak membicarakan fisiologinya Allah. Di pangkuan Allah adalah artinya ada di dalam kedekatan, dekapan hati, jantung hati Allah, di dalam Allah itu sendiri maksudnya. Jadi di dalam Allah itu ada apa namanya tadi? Anak tunggal Allah. Dan apa itu anak tunggal Allah ini? Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya, terus yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada
Oke. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, maksudnya siapa Dia di sini? Ya anak itu tadi. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta dijadikan oleh yang disebut anak tunggal Allah ini yang ada di dalam Allah. Nah kalau gitu anak tunggal Allah ini siapa sih? Kok menjadi sarana Allah menciptakan dunia? Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Sebaiknya diterjemahkan enarchi in ologos. Pada mulanya sudah adalah firman itu. Firman bukan baru ada pada mulanya, sebab kalau firman ada pada mulanya berarti dia termasuk ciptaan. Sebab pada mulanya itulah Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi firman-Nya Allah bukan ada, baru ada pada mulanya. Dia sudah ada melebihi pada mulanya karena dia sudah ada sebelum ada ciptaan. Maka seharusnya enarchi in ologos, pada mulanya sudah ada firman itu. Ke ologos in prostonteon, dan logos ini, firman ini bersama-sama dengan Allah, satu di dalamnya Allah, karena dia keluarnya dari Allah tadi kan. Ke theos in hologos, dan Allah lah firman itu. Kok begitu? Nah, ini banyak orang keliru. Nah, kalau Yesus Allah berarti Yesus itu ya Allah Bapa, bukan. Yang dimaksud di sini adalah firman Allah itu mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Saya gambarkan sekarang. Seandainya saya tidak memperkenalkan diri dan saya tidak diperkenalkan kepada saudara-saudara, dan saya ngomong selama 2 jam di depan saudara-saudara, saudara ada gambaran tentang saya dari omongan saya enggak? Oh, orang ini pinter dari ngomongnya. Oh, orang ini bodoh juga dari ngomongnya. Orang ini menyenangkan dari ngomongnya. Orang ini membosankan dia dari ngomongnya. Orang ini tinggi hati, orang ini rendah hati, orang ini dan macam-macam. Semuanya itu tercermin dari kata-kata saya. Jadi kata-kata saya adalah saya. Itu satu. Perumpamaan kedua, saya pergi ke rumah salah seorang teman. Ya, saking asiknya berbicara dengan teman itu, ketika pulang saya lupa Alkitab saya ketinggalan. Di mobil saya telepon, yang jawab istrinya, Bu, Bapak ada. Oh, tunggu Romo ya. Dipanggillah suaminya, Pak, ada telepon. Suaminya menjawab, dari siapa? Tidak mungkin ibu itu menjawab, dari suara. Jawabnya ibu apa? Dari Romo Daniel, padahal itu suara saya. Betul tidak? Jadi kata-kata saya adalah saya, maka firman-Nya Allah dikatakan firman itu adalah Allah. Ayat 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 3 itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman ini. Makanya dikatakan dalam Ibrani tadi, oleh anak ini Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau gitu Yesus Kristus itu siapa?
Yesus Kristus itu firman-Nya Allah sebelum dia turun menjadi manusia. Sebagai firman-Nya Allah, dia punya hakikat yang sama dengan Allah di mana dia ada di dalamnya. Maka disebut firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita menyebut Yesus itu Allah, itu kita menyebutnya dalam pengertian keberadaannya sebelum jadi manusia, ketika masih berwujud firman yang gaib yang ada di dalam diri Allah. Dalam keberadaannya sebagai Allah yang kekal di dalam diri Allah ini, Yesus tidak punya awal, tidak punya akhir. Dia kekal berada satu di dalam Allah. Nah, Yesus Kristus sebagai firman Allah yang bersifat Allah, inilah yang kita akui keilahiannya. Jadi orang Kristen tidak mengakui keilahiannya tubuh manusia yang lahir dari Maria. Kalau yang lahir dari Maria itu punya awal, dilahirkan kok masa tidak punya awal. Nah, jadi kalau kita orang Kristen mengatakan Yesus itu Allah, kita melihat itu dari sisi kekalnya sebagai firman Allah yang satu di dalam Allah, bukan dalam bentuk manusia yang sering digambarkan sebagai manusia berjubah berambut gondrong itu. Bukan itu. Itu yang pertama. Nah, sering yang dikacaukan yang kedua adalah ketika menyebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus artinya Allah Yesus. Lain itu. Kalau Yesus disebut Allah, kita melihat pada sisi dirinya sebagai firman yang kekal. Tapi kalau kita menyebut dia Tuhan, lain lagi itu. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, terus dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia. Berarti kalau gitu kata Tuhan dan Allah sama nggak dalam ayat ini? Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia. Berarti kata Tuhan dan Allah sama nggak di sini? Tidak. Open adalah anak muda dan Daniel yang gebukin dia. Apa Open dan Daniel sama? Ya tidak. Berarti kalau gitu istilah Tuhan dan istilah Allah yang digunakan Alkitab untuk menyebut Yesus harus dibedakan maknanya. Nah, banyak orang keliru, banyak pendeta, kita anak-anak Tuhan. Mana ada Alkitab mengatakan kita anak Tuhan? Yang ada anak Allah, ya. Tapi karena kebiasaan ya, menggunakan bahasa umum bukan bahasanya Alkitab, ya kita menyebut kita anak Tuhan, padahal tidak ada Alkitab menyebut kita anak Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya berberinya kuasa supaya menjadi anak-anak siapa? Anak Allah. Roma pasal 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Oh, itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak siapa? Anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 kalau gitu, 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut siapa? Anak-anak Allah. Jadi dalam Alkitab tidak ada istilah anak Tuhan tuh, tapi kita sudah terlalu latah niru-niru kata orang, bukan memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Ya, nah, mengapa siapa bedanya sih Romo? Ya beda lah, Alkitab menggunakan beda kok. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Coba kalau Allah dan Tuhan artinya sama, kalimat ini masuk akal enggak? Kalau Allah dan Tuhan artinya sama, kalimat ini masuk akal enggak? Coba bacakan lagi. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Allah, gitu artinya. Atau Tuhan yang membangkitkan Tuhan, gitu artinya. Bingung. Ya kan? Nah, kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa? Yaitu Bapa. Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Terus? Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Allah yaitu satu Tuhan yaitu, beda enggak kalau gitu? Jadi Tuhan Yesus itu artinya bukan Allah Yesus, bukan. Lalu apa itu artinya Tuhan Yesus ini? Nah, kembali kepada awalnya tadi. Jadi kalau Yesus berbicara dirinya sebagai Allah, itu menunjuk kepada keberadaannya sebelum jadi manusia. Kita baca Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-56 sampai 58. Tolong bacakan. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Nah, jadi Yesus mengklaim bahwa Abraham pernah melihat dia. Abraham pernah melihat Yesus. Padahal menurut sejarah pada saat dia ngomong itu, dia umur berapa saudara? Kira-kira 33 tahun. Nah, pada waktu dia ngomong itu, Abraham sudah mati kira-kira 2000 tahun yang lalu. Coba kalau seandainya ada tukang bakso dari Jawa sana, dari daerah di mana saya dilahirkan, daerah Mojopahit sana, datang ke sini, lalu bicara dengan saudara, saudara, Bu, saya itu dulu tukang teman mainnya Patih Gajah Mada loh. Kira-kira Bapak Ibu bilang apa sama orang ini? Hah? Saya ini tukang teman main gundunya sama Patih Gajah Mada dulu. Loh, Bapak dari mana? Saya dari Mojokerto.
Jawabannya pasti ada 3. Pertama, kita bilang kamu orang gila. Betul nggak? Atau kedua, kamu pembohong. Yang ketiga, oh iya, kamu benar. Nah, demikianlah ketika Yesus mengatakan Abraham pernah bertemu dia. Padahal waktu itu dia masih umur 33 tahun dan Abraham sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Orang Yahudi jadi heran, disangka orang gila lah Yesus ini. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Umurmu itu loh belum sampai 50 tahun. Dan kau telah melihat Abraham. Gila kamu ya. Bohong kamu ya. Gila tidak, kan orang gila tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Bohong juga tidak, karena orang bohong tidak akan mengajarkan yang dikatakan dalam Matius 5:37 itu. Coba baca Matius 5:37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Orang yang mengajar begini tidak mungkin dia sendiri pembohong. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Terus? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Apa yang lebih dari itu berasal dari jahat. Tidak mungkin orang yang mengajar seperti ini dirinya sendiri pembohong. Jadi gila bukan karena dia bisa membangkitkan orang mati. Pembohong bukan karena dia mengajarkan kejujuran yang luar biasa. Berarti dia benar. Makanya dia mengatakan selanjutnya, apa katanya? Dari Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kata-kata aku telah ada itu bahasa aslinya ego eimi. Aku adalah aku. Dan kata ego eimi ini adalah nama Allah yang diperkenalkan kepada Musa di dalam Keluaran 3:14. Gitu. Firman Allah pada Musa, Aku adalah aku. Aku adalah aku. Aser bahasa Ibraninya. Dan bahasa Yunaninya ego eimi. Dan Yesus mengucapkan kata itu. Bahwa dia menyebut dirinya ego eimi, dia menyebutkan dirinya sebagai aku adalah aku, sebagai Yahweh. Karena dari kata aser itulah munculnya kata Yahweh. Dan di sini Yesus mengatakan aku adalah aku. Aser. Berarti dari penyataan ini Yesus menyebut dirinya sebagai Allah. Karena dia adalah firman-Nya Allah. Jadi kalau begitu, dari keberadaan kealahannya, Yesus itu tidak punya awal, tidak punya akhir sebagai firman-Nya Allah. Dia kekal.